Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Aris Rismawanto, guru pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi teks laporan percobaan untuk peserta didik kelas 9 SMP. Anak-anakku, para peserta didik, tentu kalian pernah melaksanakan penelitian, pengamatan, ataupun praktikum untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di dalam melaksanakan penelitian, kalian diminta untuk meneliti sebuah objek atau untuk menguji kebenaran sebuah teori yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya, di mana di akhir sesi kalian harus menyerahkan tugas laporan yang meliputi tujuan, landasan teoretis, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Nah, itulah yang dimaksud dengan laporan percobaan. Teks laporan percobaan apabila dirinci terdiri atas 3 kata, yaitu kata teks yang artinya tulisan atau wacana, kemudian laporan yang memiliki arti sesuatu yang bertujuan menyampaikan informasi, dan yang terakhir adalah kata percobaan yang berarti sebuah penelitian atau pengamatan atau praktikum untuk menguji kebenaran suatu teori dengan cara mengamati sebuah objek yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten di bidangnya yang biasa disebut dengan peneliti. Jadi, yang disebut dengan teks laporan percobaan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau praktikum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak atau kepada pembaca, agar pembaca menjadi tahu tentang hasil dari pengamatan tersebut. Tes ini dibuat berdasarkan data-data valid dari hasil penelitian tersebut, bukan berdasarkan imajinasi atau opini peneliti, dan digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum kepada khalayak. Fungsi dari teks laporan percobaan yang pertama adalah sebagai media informasi kepada khalayak, sehingga khalayak mengetahui tentang kegiatan penelitian. Yang kedua adalah sebagai bukti. Dengan adanya teks laporan percobaan, maka menjadi bukti dari kebenaran hasil penelitian karena dilakukan melalui metode dan langkah-langkah yang sistematis dalam meneliti sebuah objek berdasarkan data-data yang valid, bukan berdasarkan opini atau imajinasi si peneliti. Yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi. Dengan teks laporan percobaan, maka kegiatan penelitian menjadi tersimpan atau terdokumentasikan dengan baik dan lengkap, mulai dari tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Yang keempat yaitu sebagai pemecahan masalah. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Misalnya pada musim kemarau terjadi kekurangan air karena hujan belum juga turun. Maka dengan adanya penelitian mengenai bagaimana menciptakan hujan buatan menjadi sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban. Teks laporan percobaan itu sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan penelitian, karena penelitian yang dilakukan berdasarkan metode dan langkah-langkah yang sistematis, berdasarkan data-data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap wacana atau teks tentu saja memiliki ciri-ciri tertentu, termasuk juga teks laporan percobaan.
Adapun ciri-ciri dari teks laporan percobaan yang pertama adalah disusun dari hasil penelitian atau percobaan yang sistematis dan lengkap. Sistematis artinya dilakukan secara teratur, memiliki hubungan yang erat antara satu dan lainnya, dan juga logis, membentuk suatu sistem yang utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objek tertentu. Yang kedua, teks laporan percobaan berisi fakta yang berupa data-data valid yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi bukan berdasarkan imajinasi atau opini si penulis. Untuk ciri berikutnya adalah objektif. Objektif artinya sesuai dengan apa adanya. Jadi di dalam teks laporan percobaan tidak ditulis secara dibuat-buat. Untuk ciri berikutnya yaitu informatif dan komunikatif. Artinya di dalam teks tersebut mengandung informasi yang bisa disampaikan kepada khalayak. Untuk ciri selanjutnya adalah tidak memihak atau netral. Dan yang terakhir, teks laporan percobaan menggunakan bahasa yang formal atau baku dan ilmiah. Struktur teks laporan percobaan secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pernyataan umum dan yang kedua adalah uraian. Untuk bagian pernyataan umum meliputi satu, tujuan. Di dalam tujuan disampaikan hasil pengamatan yang ingin diketahui oleh si peneliti. Yang kedua adalah landasan teoretis, di mana landasan teoretis ini menjadi dasar atau pijakan bagi si penulis untuk menjawab masalah percobaan dan teori yang berhubungan dengan komponen percobaan. Dan yang ketiga adalah latar belakang, yaitu berisi penjelasan singkat mengenai topik atau objek percobaan serta penjabaran alasan mengapa topik tersebut dipilih. Bagian yang kedua yaitu uraian, yang terdiri atas satu, alat dan bahan, yang menjelaskan tentang barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Yang kedua adalah langkah-langkah, yaitu urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. Yang ketiga adalah hasil percobaan, yaitu hasil yang diperoleh dan terjadi dalam percobaan. Dan yang terakhir adalah simpulan, yaitu berupa intisari dari hasil percobaan dan pembahasan. Tadi kalian sudah menyimak mengenai penjelasan tentang pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan struktur teks laporan percobaan. Jadi simpulannya adalah teks laporan percobaan yaitu teks untuk menyampaikan hasil penelitian. Memang ada sedikit kemiripan dengan teks laporan hasil observasi yang kalian pelajari saat duduk di bangku kelas 8. Perbedaannya adalah di dalam teks laporan hasil observasi hanya sebatas pengamatan terhadap objek, sementara di dalam teks laporan percobaan ada menguji objek untuk mencapai hasil yang diharapkan. Untuk selanjutnya, mari kita coba latihan mengidentifikasi atau membedakan yang mana yang merupakan teks laporan percobaan dari 4 wacana yang akan disajikan.
Ketika kalian mengidentifikasi, mohon nanti dibaca baik-baik karena tiap teks hampir sama satu dengan yang lainnya. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam, tetapi sudah memudar. Ban depan sepeda memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel bel sepeda khas berbunyi, kring-kring, terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik unta, badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Bagaimana anandaku setelah kalian tadi menyimak teks yang pertama? Bisakah kalian menentukan jenis teks apakah itu? Iya, betul sekali. Teks pertama dapat dikategorikan sebagai teks deskripsi karena menggambarkan dengan jelas satu objek saja atau satu tempat ataupun bisa juga satu peristiwa, sehingga seolah-olah pembaca melihat, mendengar, bahkan merasakan dengan sendirinya. Kalau kita lihat di awal paragraf saja itu sudah ada kesan bahwa yang digambarkan hanya satu sepeda, yaitu sepedaku. Baik, selanjutnya kita coba menyimak teks yang kedua. Fixed gear adalah gear, gigi, kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain, dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, ceran karm, gir depan, chainring, gir belakang, cok, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal, yaitu pedal, lengan engkol, dan gir depan. Rantai akan melingkari gir depan dan mengikatnya dengan gir belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gir depan yang tertempel. Kemudian, menarik rantai yang juga otomatis mengajak gir belakang untuk berputar. Karena gir menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Baiklah anandaku, setelah kalian tadi menyimak baik-baik paparan dari teks kedua, sekarang bisakah kalian menentukan jenis teks apakah itu? Ya, bagaimana? Betul sekali, teks kedua itu dapat dikategorikan sebagai teks eksplanasi karena di dalam teks tersebut menyampaikan proses berjalannya sesuatu atau menyampaikan terjadinya suatu fenomena di mana dijelaskan tentang bagaimana bekerjanya sebuah gear atau gigi sepeda. Nah, anak-anak sudah siap kan untuk menyimak paparan dari teks yang ketiga? Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup. Dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian, pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex Burgers, Raleigh, Humber, Rudge, Batavus, Philips, dan NSU. Nah, anandaku, para peserta didik, setelah kalian tadi menyimak paparan teks 3, bisakah kalian menentukan kategori apakah teks tersebut? Iya, benar bahwa teks 3 itu dikategorikan sebagai teks laporan pengamatan atau observasi, yaitu sebuah teks yang menyampaikan penjabaran umum dari sebuah benda atau tempat.
yang mana di situ kita lihat di awal paragraf ada kata sepeda yang berlaku untuk seluruh sepeda. Jadi bukan hanya sepeda tertentu saja, tidak seperti pada teks pertama yang khusus menjelaskan tentang sepedaku, artinya sepeda milik seseorang. Baiklah, masih ada satu teks lagi. Silakan kalian simak baik-baik untuk menentukan kategori atau jenis teks tersebut. Judul, Percobaan Membuat Pelangi dalam Gelas. Tujuan percobaan, untuk mengetahui proses terjadinya pelangi. Alat dan bahan, air, kaca, gunting, senter, ruangan gelap. Langkah-langkah kegiatan, simpan gelas berisi air di atas meja dan letakkan kaca ke dalam gelas secara serong. Tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya masuk, buatlah ruangan benar-benar gelap. Sorot cahaya senter pada kaca di dalam gelas. Perhatikan pelangi yang muncul dari sudut kaca. Sesuaikan sudut kaca semaumu. Hasil percobaan, muncul pelangi pada sudut kaca. Pelangi terbentuk ketika cahaya lampu senter dibiaskan saat melewati air di dalam gelas. Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat manusia, misalnya lampu senter. Cahaya memiliki sifat-sifat gelombang, di antaranya merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dibiaskan. Senter yang dinyalakan di tempat gelap akan tampak garis lurus cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya yang dihasilkan lampu senter tersebut merambat lurus. Simpulan, dari percobaan membuat pelangi dengan senter dan gelas berisi air, kamu mempelajari bahwa pelangi terjadi karena pembiasan cahaya yang terjadi melalui tetesan air. Hal ini dibuktikan lewat terbentuknya berkas pelangi ketika sinar dari senter menyentuh permukaan kaca yang diletakkan serong pada gelas berisi air. Iya, bagaimana anak-anakku? Sudah bisa menentukan? Ya, ini adalah teks yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang teks laporan percobaan yang menyampaikan informasi hasil dari penelitian. Sebetulnya, kalau kita melihat strukturnya saja, walaupun memang tidak sama persis dengan apa yang sudah kita bahas, kita sudah bisa menentukan, sudah bisa mengidentifikasi bahwa teks yang keempat ini adalah dapat dikategorikan sebagai teks laporan percobaan karena sudah terdapat tujuan percobaan, ada alat dan bahan, kemudian langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Nah, anandaku para peserta didik, demikianlah tadi paparan mengenai teks laporan percobaan, di mana teks laporan percobaan merupakan teks atau wacana untuk menyampaikan informasi tentang penelitian, eksperimen, atau praktikum yang biasa ditugaskan dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mudah-mudahan informasi tadi mampu untuk meningkatkan pengetahuan kita, khususnya materi teks laporan percobaan dan umumnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya Aris Rismawanto, guru pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.